Oh, nah ini tutup kena Mas ya? Nggak usah. Nggak usah. Sekarang udah dibiarin langsung. Oh, karena wis iki deh. Sekarang udah memasuki musim hujan. Biar dia mulai sekarang kan menyesuaikan suhu. Nah itu jenisnya apa Mas? Planifolia. Planifolia. Standar lah ya. Memang jenis terbaik saat ini. Kebetulan yang Lampung kan yang ada cuma planifolia doang. Tahiti nggak enak tuh. Aku kayak eneng niatan Mas, paranet kan larang ki. Aran dulu walusiem bunduran ya. Aku lah ngapain pakai lapusin pakai paran nih, pakai tiang hidup kita rimbun ke. Makanya kita pakai tanaman tiang hidup itu memanfaatkan daun-daunnya ketika musim kemarau untuk naungan. Jadi kalau udah pakai tiang hidup kita nggak pakai paranet, paling pakai paranet kalau kita tanam awal doang karena tiangnya belum tumbuh daun. Jadi nanti kalau udah mau masuk musim kemarau kita pangkas dulu nih, des. Begitu awal kemarau daun udah tinggi untuk naungan. Segini lah ya. Ya. Segini. Nah, ketika nanti masuk di musim penghujan, kalau terlalu rimbun itu kita pangkas lagi, dikurangi sinar, Oh iya tambahi sinar gitu. Berarti tinggal menyesuaikan cuaca. Sekarang cuaca kan udah dingin nih, udah hujan, udah bisa dibuka nih tutup. Biarin untuk menyesuaikan suhu. Karena resikonya ketika banyak musim hujan, penutup pelepah pisang seperti ini tumbuhnya jamur. Ya. Tapi ini jangan dibuang, jangan sampai ada orang cari pakan kambing. Karena intinya yang paling penting panili naungan. Kena sing ramban iki. Ya itu kuncinya di naungan, jangan sampai di ramban. Nek wingi kae kan masih kan bekas tak ngene-ngene kayak iki. Ben Tumbuh. Ngiup masih lho. Nah, jadi kan ketoke omber Iya lah lah, masih ya. IUP. Ya mending tuh. Katanya sing ramban iki. Nah nanti kalau musim musim hujan, udah musim hujan banyak hujan, pangkasin aja dulu, pendekin tuh yang tinggi pendekin, biar nanti nggak terlalu tinggi tumbuhnya. Terlalu tinggi nanti itu kan dia ngikutin tuh menjalar ke atas, turun lagi, susah polinasi. Masih belum ini Mas, harus dikaiti Mas. Mau mana? Belum temennya orang Mas. Apa dengan Naikin terus, biarin sampai ke cabang atas. ini? Nah, kayak gitu kita kan tangan masih nyampe nih, nggak mungkin bunga juga mau dilekukan. Iya. Pasti di bawah sini nanti ngegantung. Biarin sampai sini, dia nanti merambat dulu sampai ke atas, sudah 1 meter, turunin, gantung. Sud, sampai ke bawah sebelum nyentuh tanah nanti arahin ke atas lagi tuh nanti. Berarti dia kalau mau diturunin kita ke atasin dulu, ada lebih baru turunin. Oh iya. Kalau masih pendek langsung turunin kan nggak mungkin. Iya. Dia nggak bisa gantung. Siap. Biar agak tinggi dulu. Itu udah 2 meter ya. 2 meter lah. 2 meteran. Udah tumbuh sih. Kalau dilurusin 2 meter ke atas. Udah tumbuh ini akar gantungnya. Iya. Ini akar kan ada 2 akar, akar angin sama akar yang dia nempel menjalar untuk cari nutrisi di bawah. Kalau dia nempel di tiang dia ngiket yang akar angin ini. Cuma kalau dia menggantung nggak menempel di tiang jadinya akar angin. Biarin juga mati sendiri, paling panjang 15 cm mati sendiri. Kalau akar angin itu Mas. Kalau nggak nyentuh ke media mati sendiri pucuknya. Kan ada kadang yang dipotongin katanya biar cepat buah, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Stressing. Maksudnya kali mau stressing kali. Tapi stressingnya belum waktunya. Nah nih kenapa saya suruh buang ini, karena udah masuk musim penghujan takutnya nanti banyak jamur, karena daun-daun ini nanti lapuk busuk. Timbul jamur dulu kan sebelum pembusukan. Dia panas, batang bisa putus kena jamur. Efeknya bagian bawah jangan terlalu bersih juga, kayak gini lah, sedang ya. Ya kalau misalkan ada rumput kita pangkas, jangan dikoret. Jangan dikoret Mas ya. Jangan dikoret. Dicabut pun nggak boleh. Cabut juga kalau bisa jangan. Jangan ya. Kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa, cuma kalau
rumput yang udah gede kayak gitu tuh kita cabut. Akar kan dia di permukaan nih. Betul. Pasti ada yang melangkah ke atas ini. Kita cabut putus akarnya. Kalau akar banyak putus, pucuknya nanti mati. Ini pucuk. Nguning mati. Nah, nanti akar udah normal, tumbuh tunas baru lagi. Normal lagi sih kalau udah Cuman akarnya prosesnya udah- lama ya. Sakit ya Mas ya? Ya sakit dulu, ya Iya, stres iya. dulu. Nunggu proses dia normal lagi nanti baru tumbuh lagi. Sebenarnya nggak mati. Kalau batang udah cukup umur Mas, tinggi 10 meter kita potong pangkal ketinggian 2 meter ke bawah, nggak akan mati yang atas. 2 bulan Si akan- inangnya ini. ininya batangnya, Heeh. pangkalnya kita potong. Del. Kita sisakan yang di atas, Heeh. kan nggak ada pangkal ke bawah. Heeh. Kita biarin, dia nggak akan mati. Kalau nggak kecebur matahari. Dengan satu syarat dia akarnya sudah Akar sudah banyak nih. Cuma akar juga kita potong semua dari ketinggian 2 meter. 2 bulan akar udah ada yang nyampe lagi ke tanah. Dia hidup lagi kalau akar udah ke sana. berarti dia nggak harus ke media tanah Mas ya? Ya kalau Si akarnya akar udah ini. ada dari atas banyak, nggak nyentuh media, pangkalnya pun nggak masalah. Karena akar dia menjalar terus panjang. Jadi dia bisa mengandalkan dari ini juga Mas ya? Apa? Kayak si hajarnya ini ya? Enggak. Nah, sebagian kan beranggapan akar ini nyerap air Makanan. Nutrisi ha. dari sini, dari batang, dari tiang. Ya, Sebenarnya ya. enggak. Jadi dia sistemnya nggak seperti benalu kan? Enggak? Enggak. Membunuh Kalau si benalu kan bunuh inangnya Ah. nih. Dia nempel, nyerap nutrisi dari yang ditempel itu. Kalau ini enggak. Dia ngandelin akar yang nanti menjalar lagi ke bawah. Kalau saya pikir nanti ini pasti Johar bakal mati nih. Enggak. Karena takutnya nutrisi yang jelas ya. Enggak. Dan lagi kenapa vanili di ketinggian kita pangkas nggak mati, karena kadar air dalam batang ini banyak. Nutrisi yang tersimpan di batang masih banyak. Selama dia nunggu akar jatuh ke tanah lagi, bisa mencari nutrisi baru. Nutrisi sisa yang ada di batang yang di atas yang kita gantung itu masih cukup. Masih cukup ya untuk menghidupi ini dia. Ya. Cuma memang nggak tumbuh tunas kalau kita pangkas. Ya gitu-gitu aja, cuma nggak mati, paling layu. Tapi dia nanti bisa buah lagi Mas. Ya buang lagi normal lagi. Itu ketemunya dia pohon muda apa dia tetap ketemunya pohon tua? Yang muda tunasnya lagi nanti, tunas barunya. Batang yang ditinggalkan kalau udah rimbun, udah tinggi, itu bisa keluar bunga banyak. Pernah ada kejadian dulu rimbun ya di pohon dadap. Itu mungkin kalau dipolinasi semua, satu batang kalau 30 kilo ada mungkin basahnya. Itu dipangkas. Terus memang sengaja mau dimusnahin itu Musnahkan. vanili. Nggak taunya keluar bunga banyak banget Mas. Nggak jadi dimatiin. Untuk masalah pemupukan nggak terlalu ini Mas ya? Pupuk apa aja, mau organik mau kimia boleh. Yang penting kalau pakai organik atau pupuk kompos, pupuk kandang harus matang. Kalau misalkan kita pakai pupuk kandang nih, kotoran kambing, kita tabur, tapi baru ngambil nih dari kandang, Ya, ya, kita ya. tabur sini, mati Mas. Masih gelondongan lah ya Mas Iya, ya? panas itu, Panas jamur ya? nanti. Dikompos dulu. Iya. Kalau untuk fermentasinya, kameraman kita nih yang ahlinya nih. Udah berapa ini yuk? Dapat setinggi gini ini udah berapa? Karena kan kita bibit itu nggak ini sih, nggak rata. Kebetulan Dari ini panjang. bibit kurang lebih setengah meteran lah. Setengah meter nanam ya? Ya, setengah meter nanam. Sisanya ada yang 1 jengkal, ada yang 2 jengkal. Ini udah nginjek usia hampir 3 bulan. 3 bulan. Udah semeter setengah tuh tunasnya tuh. 3 bulan. Padahal tanam musim panas ya. Ya, musim panas. Jadi buat kawan-kawan yang mau nyoba di Talang Padang, jangan takut. Jadi ini ada Jadi buktinya. kita berbicara bukan masalah buah dulu Mas ya. Iya. Yang penting jadi. Jadi Jadi ini. yang penting hidupnya dulu ya. Betul. Masalah banyak yang meragukan. Masalah buah, masalah hasil kan belakangan. Iya benar. Kalau untuk jadi ini jadi kok. Tenang. Jadi kalau buat kawan-kawan yang punya modal minim, jangan takut. Ini juga minim. Yang pasti pemanfaatan lahan yang ada Ya, sip. biar jangan kosong banget. Tapi ini kalau untuk bahan bawahnya udah bagus Mas ya? Bahan super Mas. Bagus nih. Bagus. Sama jempol saya aja ini gedean batang ya. Batang tua.
Batang tua deh Mas ya. Nah ini nanti kalau steknya seperti ini di bulan 8 nanti, bulan 6, 7, 8 kan masa-masa pembuahan. Ini belum bisa dibuahkan. Cuma ini kan udah panjang. Nah masa pembuahan berikutnya ini saya pastikan buah. Berarti kan 2 tahun lah, kurang, malah 2 tahun kurang. Ya tetap dihitung 2 tahun karena 2 masa pembuahan. Satu masa pertama dilewati. Nah kalau misalnya di sini nih Mas, di musimnya nanti, di musimnya nanti ternyata di sini udah ada bunganya. Nah di sekitar sini udah ada bunganya. Nah apa kira-kira yang harus diperlakukan sama tanaman ini? Karena dia, kalau Mas tadi ngomong dia belum waktunya buah, untuk 2 tahun ke depan itu baru siap buah, itu apa yang harus dilakukan gitu? Maksudnya untuk di musim pertama nanti? Di musim pertama. Kita tunda atau apa kita sengaja rontokin atau gimana? Itu nggak akan. Tapi nggak tahu juga sih ya. Kalau takdir dari yang kuasa kita nggak tahu ya. Kalaupun nanti tumbuh bunga ya tetap kita polinasi. Oh. Tetap kita rawat buahnya. Cuma ini nggak akan mungkin buah. Oh gitu. Belum waktunya nanti. Jadi boleh dicoba yuk nanti misalkan di musim nanti bulan 8 kalau dia keluar bunganya boleh dicoba dipolinasi. Boleh. Coba boleh buat percobaan juga. Dia akan jadi ketika dia nanti tumbuh bunga berarti kan memang batangnya itu udah siap. Sama sambil nanti belajar polinasinya. Nah, itu. Polinasi nanti di rumah. Ya untuk sekarang sih kita lebih fokus ke tumbuh dulu. Iya, tumbuh dulu, kejar pertumbuhan. Untuk masa pembuahan nanti kita ikuti alam. Jangan kita stressing dulu. Siap. Biasanya kan ada orang yang nggak sabar nih, vanili saya udah rimbun, udah 4 meter, saya pengen cepet buah, di stressing dengan cara yang ekstrim, nggak akan lama umurnya, tetap layu nanti. Nah untuk ini kan agak kurang teratur nih Mas. Ya. Ininya apa namanya, alurnya lah ya. Alurnya ini agak kurang teratur. Nah kalau misalkan ini kita atur sendiri, kita berdiriin seperti ini, kemudian kita kasih tali misalnya di sebelah sini untuk dia lurus naik ke atas, itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Selama di sini belum ada akar yang ke bawah dari pangkal tunas ini nih, belum ada akar yang ke bawah menjalar ke tanah, kita angkat kayak gini nggak masalah. Karena akar yang ada hanya di pangkal. Kalau di sini, Mas, pangkal tunas ini, akar ini udah menjalar, nancep di tanah dengan posisi awal batang stek awalnya ini melingkar, kan akarnya pendek. Kita tarik kan pasti dia putus. Sayang. Paling nanti ngandalin akar yang dari pangkal doang. Jadi pengaruh ke pertumbuhan nantinya ya? Iya. Jadi kalau misalkan ini udah melingkar dari awalnya, terus ada tumbuh akar-akar di tiap ruas, yang kita angkat tunas barunya, kita arahin aja naik. Jangan diangkat semua lagi. Jangan yang lama. Jangan. Kalau ada akar jangan sampai diganggu. Jadi mending sekarang lu benerin yo. Ini modal minim nih. Ya nggak apa-apa. Mending lu sekarang lu benerin, yang penting batangnya nggak memar aja. Nah kalau akar stek tua seperti ini 2 atau 3 tahun biasanya mati nih Mas, terlalu tua. Ini kan terlalu tua, biasanya mati. Nanti akar yang bagus ini akar yang dari pangkal sini. Nah, menjalar ke sini dari pangkal 1, 2, 3, 4 ini biasanya ditumbuhi akar-akar baru. Menjalar ke bawah biasanya ini mati. Nggak apa-apa kalau ini mati, akar sudah ke bawah udah banyak nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap dia sehat. Berarti ada ini juga Mas ya, jangka usia juga ini Mas? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Cuma karena terlalu tua Karena mungkin kan pembibitannya tua ya. Oh iya. Sebenarnya kalau dirawat vanili sampai 60 tahun dia nggak akan mati. Karena mati pangkal tumbuh tunas baru, mati pangkal tumbuh tunas baru. Terus dia. Berarti kita sama aja kayak nanam pisang ya? Nah, ada anaknya lagi. Iya. Kalau batang tuanya tetap mati. Paling yang bertahan di sini palingnya. Ya, dari Untuk tunas ini. Tunasnya. Tunas baru, nanti kan ada tunas lagi dari atas tuh, menjalar ke bawah. Ada yang nyentuh tanah, naik lagi. Nanti banyak tunas baru lagi. Apalagi kalau yang kita liarin di hutan. Ya, akar udah banyak banget. Udah nggak teratur. Nah kalau sekarang nih Mas, dia ini kan saya kan pernah bilang waktu dulu sering mati nih pucuknya. Kalau sekarang sih udah enggak. Karena kemarin musim panas. Dia nggak kuat. Saya terlalu pikir kan panas. ada ulat gitu kan. Ternyata waktu saya bedah ya nggak ada gitu. Oh berarti faktor Pertama cuaca. mending kan. Iya betul. Mending terus kering. Itu terlalu panas, akar belum kuat.